Cuman aja. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka belajar menuntut ilmu untuk dengan tujuan salah satunya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu jalan yang dapat kita tempuh untuk menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang ilmu mustalahul hadis. Ilmu yang berkaitan dengan istilah-istilah hadis. Kenapa? Karena Anda rasa ilmu ini sangat penting. Nah, menjadi dasar, fondasi yang kuat dalam mempelajari hadis. Nah, khususnya kita yang sedang menempuh studi di program ilmu hadis dan kepada teman-teman lainnya. Oke, jadi sebenarnya seberapa penting sih ilmu hadis itu? Terutama ini, salah satu cabangnya adalah ilmu mustalahul hadis. Nah, di antara keutamaan hadis adalah kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk manusia. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan penjelas dari Al-Qur'an tersebut melalui lisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bisa kita sebut dengan hadis atau sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, atau dalam istilah Al-Qur'an itu mujmal. Nah, dan al-hadis itu mufassalah, pentafsil, merinci hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, ilmu hadis ini penting, sangat mulia kedudukannya. Karena apa? Karena di dalamnya kita berbicara tentang salah satu pribadi, salah satu manusia terbaik di muka bumi, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang berkaitan dengan apa? Perkataan, perbuatan, dan sifat-sifatnya dan yang lainnya. Maka siapa saja yang mempelajari atau berinteraksi dengan hadis, nah maka dia akan mendapatkan kedudukan mulia tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalaulah tidak dengan hadis, maka kabar-kabar kita tentang Rasulullah SAW tidak akan sampai kepada kita. Kita tahu bagaimana tata cara sholat, tata cara beribadah. Itu salah satunya adalah dengan wasilah hadis yang dimana disampaikan menggunakan sanad dan seterusnya. Kemudian ibarat permisalan, ketika seorang dokter yang didatangi oleh pasiennya. Nah, kita ibaratkan dokter itu seperti ahlul fikih. Nah, ketika orang-orang bertanya tentang sebuah penyakit dan lain sebagainya, maka ia datang ke dokter, dokter memberikan petunjuk atau resep. Nanti ketika kamu sakit perut, sakit kepala, kamu harus minum obat ini dan ini, itu dan seterusnya. Sama halnya dengan fuqaha atau ahli fikih. Ketika seorang membutuhkan petunjuk untuk melakukan atau melaksanakan ibadah, bagaimana caranya, maka kita akan datang ke ahli fikih. Sebaliknya, bagaimana kedudukan ahlul hadis tersebut? Nah, ahlul hadis tersebut berperan dalam memberikan dalil. Nah, kalau ibarat tadi dokter, nah obatnya, nah itu yang buat adalah ahlul hadis. Atau bisa bahasa mudahnya, ketika mereka tanya, ketika ada fuqaha menyampaikan kita beribadah seperti ini, nah dalilnya dari mana? Ya tadi, dalilnya dari salah satunya dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dari mana? Nah, dari ahli hadis, dari kita mempelajari hadis tersebut. Nah, kemudian apa di antara tujuan dari kita belajar mustalahul hadis adalah kita mengetahui apakah hadis itu tersambung sanadnya atau tidak. Dan tujuan paling terakhirnya nanti ketika kita bisa menentukan apakah hadis ini sahih atau dhaif, hadis ini maqbul atau mardud.
Nah, di sini kita akan belajar sedikit, kita murojaah bersama-sama tentang ilmu mustalahul hadis. Apa saja sebenarnya yang dibahas dalam mustalahul hadis. Nah, langsung aja dari yang pertama ada muqaddimah. Nah, mustalah hadis ini kita belajar menggunakan salah satu kitab yang masyhur, yaitu kitab Taisir Mustalah Hadis karya Mahmud Tohan. Nah, apa saja yang ada di dalamnya? Nah, kurang lebih kami meringkas atau memberikan tasjir pohon-pohon materi biar teman-teman atau kita mudah untuk belajar. Sebenarnya kita belajar mustalah hadis itu belajar apa aja. Nah, di kitab beliau, beliau mulai dengan muqaddimah, kemudian ada kedua mabahasul khobar, berbicara tentang khobar, berbicara tentang hadis. Kemudian yang ketiga ada mabahasul jarh wa ta'dil, yang keempat ada mabahasul riwayah wa ada biha, dan terakhir ada lataiful isnad. Kita masuk yang pertama. Nah, kita mungkin jelaskan dulu secara garis besar apa aja yang ada dalam kitab mustalah hadis, Taisir Mustalah Hadis. Nah, nanti kita baru rincikan kembali satu persatu. Nah, kita masuk ke muqaddimah. Nah, di muqaddimah beliau menuliskan ada 3 pokok pembicaraan. Yang pertama ada nasyatu mustalahul hadis wa atwaruha alladzi marra biha. Apa? Di mana Mahmud Tohan ini menjelaskan bagaimana perkembangan pertumbuhan asal usul dari ilmu mustalahul hadis itu. Bagaimana dalil mana yang dipakai menjadi landasan dalam munculnya mustalah hadis, kemudian siapa saja ulama yang ikut andil dalam merumuskan kaidah-kaidah ilmu hadis, dan seterusnya. Yang kedua adalah asyharul musannafat, yaitu kitab-kitab yang membahas tentang mustalah hadis, terutama kitab-kitab yang masyhur di kalangan ulama. Kitab-kitab yang sudah menjadi landasan, menjadi muqarrar, menjadi petunjuk dalam kita belajar ilmu mustalah hadis. Kemudian yang ketiga ada ta'rifatul awwaliyah muhimmah. Apa itu? Bab tersebut menjelaskan tentang ta'rif, asal pengertian-pengertian dalam istilah-istilah mustalah hadis yang sering dipakai. Seperti apa itu hadis, apa itu khobar, apa itu asar, kemudian apa itu musnad, dan seterusnya. Itu adalah pembahasan yang terdapat dalam bab muqaddimah beliau. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Di bab yang kedua, beliau mengangkat judul bab mabahasul khobar, yaitu bab yang membahas seluruh perkara, seluruh hal yang berkaitan tentang khobar atau hadis. Yang pertama, beliau membagi 2. Yang pertama bi'tibari wusulihi ilaina. Kemudian yang kedua ada bi'tibari man usnida ilaihi. Misalnya bi'tibari turuqi wusuli ilaina. Nah, yang pertama, pembagian yang pertama adalah khobar ditinjau dari bagaimana hadis itu sampai kepada kita. Bagaimana jalur hadis yang dari Rasulullah SAW sampai kepada kita, sampai kepada mukharrij. Nah, bi'tibari turuqi wusulihi ilaina dibagi menjadi 2. Yang pertama ada mutawatir, yang kedua ada hadis ahad. Atau istilah lain, kita belajar hadis digolongkan sesuai dengan jumlah jalur sanad dari suatu hadis tersebut. Nah, itu dibagi 2. Ada mutawatir, ada hadis ahad. Apa itu hadis mutawatir? Nah, nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Kita masuk ke hadis ahad. Nah, hadis ahad ini dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, bi'tibari ada turuqihi. Kita lihat dari jumlah banyaknya jalur. Nah, ada 3. Ada hadis masyhur, ada hadis aziz, kemudian ada hadis gharib. Nah, kemudian di cabang yang kedua ada bi'tibari quwwatihi wa dha'fihi. Ditinjau dari seberapa kuat atau lemah hadis tersebut. Nah,
Dari bi'atibari kuwati wa dhafihi tersebut kita cabangkan lagi menjadi dua. Nah, ada makbul, ada hadis mardud. Nah, hadis makbul itu bahasa mudahnya hadis yang secara sanad, secara perawi hadis tersebut bisa kita terima, bisa kita jadikan landasan dalam berdalil. Nah, hadis makbul terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sahih, yang kedua hasan, dan di masing-masing mereka, masing-masing cabang tersebut, nah mereka ada sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Kemudian di hasan juga sama, ada hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Kemudian di cabang yang kedua, ada hadis mardud. Nah, hadis mardud itu terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama sukutul isnad, hadis mardud yang disebabkan karena terputusnya sanad. Nah, itu yang pertama. Dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada sukutul isnad zahirah, terputusnya sanad yang kita bisa teliti secara langsung melalui tahammul wal ada, bagaimana perawi atau ya bagaimana sanad tersebut tersambung atau tidak, apakah seorang itu meriwayatkan langsung dari gurunya atau dari orang lain dan sebagainya. Nah, dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada sukutul isnad awalus sanad, terputusnya sanad di awal jalur sanad. Nah, ini salah nih. Nah, ketika ada sanad yang terputus di awal sanad, nah itu disebut dengan hadis mu'allaq. Awal itu bagaimana maksudnya apa? Nah, ketika ada seorang mukharrij hadis, kurang lebih meriwayatkan hadis bukan dari gurunya, tapi dari gurunya lagi. Nah, itu disebut dengan hadis mu'allaq. Atau seorang mukharrij meriwayatkan hadis dari sahabat langsung tanpa melalui perantara, ini hadis mu'allaq. Kemudian sukutul isnad zahirah fi wasatihi, maksudnya ketika sanad terputus yang berada di tengah-tengah jalur sanad. Nah, itu ada dua juga. Yang pertama alat tawali, maksudnya ketika sanad itu tersebut secara berurutan, berangsur-angsur. Nah, contoh ada tiga perawi atau 4 perawi. Nah, di situ dihilangkan 2 perawinya secara berurutan. Nah, itu hadis mu'dhal. Kemudian laisa alat tawali. Nah, laisa alat tawali itu ketika sanadnya terputus tapi tidak berurutan. Contoh mungkin di sanad yang kedua di jalur di tingkatan tabi'in terputus. Nah, kemudian tersambung terputus lagi, tersambung lalu ke muhadits. Nah, itu disebut munqati. Kemudian muntahahu sukutul isnad zahirah muntahahu. Maksudnya ketika ada sanad yang terputus di akhir. Maksudnya ketika ada sanad yang terputus di tingkatan sahabat. Nah, itu disebut dengan hadis mursal. Itu adalah pembagian keterputusan sanad yang kita bisa tahu atau jelas letak terputusnya sanad. Nah, kemudian yang kedua ada terputusnya sanad yang tersembunyi atau seakan-akan sanadnya tersambung. Nah, padahal ketika diteliti sanadnya terputus. Nah, itu disebut dengan sukutul isnad al-khafi, tersembunyi. Nah, itu dibagi menjadi dua, yaitu mudallas dan juga mursal khafi. Oke. Ini adalah pembagian hadis mardud berdasarkan terputusnya sanad. Nah, kemudian kita lanjut ke hadis mardud berdasarkan kelemahan seorang perawi. Ta'nu fir rawi, lemahnya seorang perawi. Nah, lemahnya perawi ini dibagi menjadi dua. Nah, ketika kita kembali merujuk, salah satu di antara syarat hadis sahih adalah ittisalus sanad. Nah, tadi dibahas dalam masalah hadis dhaif disebabkan karena terputusnya sanad. Nah, kemudian syarat hadis yang kedua dan ketiga yaitu adalatur ruwah wa dhabtur ruwah. Nah, maka ketika seorang perawi tidak memenuhi syarat dua tersebut, nah, maka hadisnya dhaif. Yang pertama tadi ada dhaif lemah karena kedhabitannya.
lemah karena hafalannya. Itu terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada su'ul hifzi, buruknya hafalan. Nah, karena seorang perawi tidak memiliki kekuatan hafalan yang baik, sering salah dan sebagainya. Nah, itu akan mempengaruhi kualitas perawi dan kualitas hadis yang dibawakan. Yang kedua yaitu al-ghaflah. Nah, ghaflah itu kalau tidak salah ketika perawi tersebut sering lalai, sering lupa. Nah, kemudian yang ketiga ada al-wahm. Nah, al-wahm ini kurang lebih ketika ada hadisnya, ketika ada seorang perawi memiliki hadis yang lafalnya itu sering tertukar antara hadis satu yang hadis yang lain. Yang keempat fahsyul ghalat. Nah, kalau ini emang sering tercampur antara hadis-hadis yang beliau hafal. Dan yang terakhir mukhalafatus thiqat. Ketika ada seorang perawi meriwayatkan hadis, nah hadis tersebut menyelisihi hadis yang diriwayatkan oleh perawi thiqah. Nah, ini bisa menyebabkan lemahnya kualitas sebuah hadis. Nah, itu hadis mardud ditinjau dari kelemahan perawi dalam sisi kedobitannya, hafalannya. Nah, kemudian yang kedua yaitu ta'nu perawi fi adalatihi, yaitu ketika seorang perawi memiliki kelemahan dari segi adalah, segi keadilannya. Nah, itu ada 5. Yang pertama ada al-kadzib, orang pendusta. Nah, itu dikatakan bahwasanya setiap perawi ketika diberi penilaian oleh ulama al-kadzib, nah itu otomatis hadisnya bisa jadi maudhu atau hadis palsu. Kemudian ada tuhmatu bil kadzibi, yaitu seorang perawi yang dituduh berdusta karena sering bercanda hal-hal yang membuatnya sering bercanda, tapi di dalam bercandaannya tersebut terdapat perkara yang dusta. Kemudian al-fisq, orang yang fasik. Kemudian al-bid'ah, seorang perawi yang melakukan perbuatan bid'ah. Dan yang terakhir ada jihalah. Nah, jihalah ini adalah ketika seorang perawi tidak diketahui namanya, sehingga tidak ada seorang ulama jarh wa ta'dil, ulama rijal yang menilai perawi tersebut itu baik atau buruk. Nah, itu adalah tadi pembahasan pembagian hadis ditinjau dari bi'tibari kuwati wa dhafi. Kuat atau lemahnya suatu hadis. Nah, kemudian yang kedua, setelah bi'tibari turuki usulihi ilaina, kita masuk ke pembahasan bi'tibari man usnida ilaihi. Sebuah hadis ditinjau kepada siapa hadis ini disandarkan. Nah, itu ada 4. Ada hadis qudsi, hadis yang disandarkan, hadis yang disampaikan langsung Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hadis marfu, nah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hadis atau khobar mauquf, hadis atau khobar yang disandarkan kepada para sahabat, dan ada hadis atau khobar al-maqtu, hadis atau khobar yang disandarkan kepada para tabi'in. Nah, ini adalah mungkin inti dari pembahasan mustalahul hadis di tingkatan pertama. Nah, sebelum kita masuk ke tingkatan yang lebih tinggi, nah kita seyogyanya sebaiknya kita selesaikan dulu seluruh pembahasan ini, pembahasan mustalah hadis ini. Dari hadis mutawatir, hadis ahad, hadis masyhur dan yang lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah selesai belajar mempelajari mustalah hadis, terutama yang berkaitan dengan jalur periwayatannya, berkaitan dengan sahih, berkaitan dengan makbul atau mardud. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga dalam kitab beliau, yaitu al-mabhath al-jarh wa ta'dil. Pembahasan tentang jarh wa ta'dil, penilaian buruk atau baik seorang ulama rijal terhadap perawi hadis. Nah, nanti dari sini kita bisa menentukan tadi, apakah seorang perawi tadi memiliki ta'an fi dhab, kelemahan dalam hafalannya, atau kelemahan dalam
keadilannya atau justru kebalikannya, seorang perawi tersebut memiliki penilaian yang baik dari ulama rijal, ulama jarh wa ta'dil. Kemudian setelah masuk jarh wa ta'dil, nah kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu mabhasul riwayah wa adabiha, membahas tentang adab-adab seorang talibul hadis, adab-adab seorang muallim hadis, bagaimana kita beradab atau berakhlak dengan hadis ketika kita mempelajarinya, ketika kita menyampaikan kepada masyarakat, bagaimana sebenarnya adab kita yang baik yang berhubungan dengan interaksi dengan hadis. Nah, kemudian yang terakhir ada pembahasan lataiful isnad, hal-hal yang berkaitan dengan isnad atau sanad. Yang pertama ada al-isnad al-ali wan nazil. Nah, isnad ali wan nazil ini kita akan bahas nanti, berkaitan dengan apakah jumlah sanad di setiap jumlah perawi di setiap hadis. Nah, apakah dalam satu hadis itu terdapat 3 tingkatan saja jarak antara Rasulullah dengan mukharrij, atau 4 atau 5 dan sebagainya. Kemudian ada al-hadis al-musalsal, hadis yang disampaikan secara apa ya istilahnya ya, sesuai dengan bagaimana Nabi menyampaikan dahulu. Kemudian ada riwayatul akabir anil asagir, riwayat seorang yang lebih tua yang mengambil hadis dari yang lebih muda. Kemudian riwayatul aba anil abna wal aqs, bagaimana seorang hadis diriwayatkan dari seorang bapak mengambil hadisnya ke anaknya atau sebaliknya. Nah, kemudian ada mudabbats wa riwayatul aqran, yaitu ketika seorang perawi meriwayatkan bukan dari gurunya, nah tapi dari teman seusianya, sepantarannya. Dan kemudian ada as-sabiq wal lahiq, yaitu ketika ada seorang perawi, ketika ada 2 atau 3 orang perawi yang kita lihat mana perawi yang lebih dahulu belajar dan mana perawi yang akhir dalam belajarnya, dalam meriwayatkan hadisnya. Nah, ini kurang lebih pembahasan yang ada di dalam kitab At-Taisir Mustalahul Hadis. Nah, dan selain kitab Taisir Mustalah Hadis, ada kitab-kitab lain yang bisa kita jadikan sumber atau rujukan dalam belajar ilmu mustalah. Ada kitab dari Ibnu Salah, kemudian ada Ibnu Hajar menulis kitab mustalah juga, Nuhbatul Fikar, kemudian beberapa ulama yang lain. Nah, mungkin ini sekilas agar kita tahu sebenarnya bagaimana sih urutan belajar mustalah hadis versi ulama Mahmud Tohan. Nah, itu. Berapa menit mesti? Cukup. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Nah, habis ini kita lanjut ke pembahasan nasya'atu mustalah hadis wa atwaruha alladhi marra biha asyarul musannafat, dan juga ta'rifatul awaliyah himmah.